Negeri tanpa matahari terbit. Gimana rasanya hidup di tempat seperti ini? Teman-teman, ikutin vlog saya hari ini ya. Lalu, kenapa matahari tidak terbit di tempat tinggal saya saat ini, teman-teman? Seperti yang terlihat di video animasi yang saya buat, beginilah posisi tempat saya tinggal saat ini. Saat bumi berotasi dan mengelilingi matahari, wilayah ini di Swedia selalu berada di sisi yang tidak menghadap langsung ke matahari. Dan karena kemiringan bumi sekitar 23,5 derajat, akhirnya daerah di dekat lingkar Arktik tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Fenomena ini disebut sebagai polar night atau malam kutub, teman-teman. Oh ya, teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di vlog ini, saya akan mengajak teman-teman melihat keseharian saya di Swedia, di negeri tanpa matahari terbit. Saat matahari tidak muncul di langit dan malam kutub berlangsung, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Oh ya, teman-teman, perkenalkan, saya Ujang, si pemimpi 07. Orang Indonesia yang saat ini tinggal di Swedia. Hari ini, seperti teman-teman lihat, saya bersama teman-teman pelajar akan mengikuti kegiatan Arctic Skills. Sebuah kegiatan yang dirancang untuk mengenal bagaimana orang-orang di wilayah Arktik bertahan hidup sejak dulu. Di jam setengah 11 pagi kami tadi memulai perjalanan ke sini. Jadi sekarang kami sudah berada di sebuah danau, teman-teman, yang sudah membeku. Tenang aja, aman kok. Walaupun tetap berharap tidak ada yang terperosok, teman-teman. Beneran aman kok, teman-teman. Di suhu yang bisa turun hingga di bawah minus 30 derajat, saya dan teman-teman yang lain akan belajar secara langsung bagaimana cara memancing ikan di danau beku, atau yang dikenal warga sini bilangnya ice fishing, teman-teman. Penasaran seperti apa rasanya belajar dan beraktivitas di kondisi ekstrim seperti ini? Pokoknya tonton vlognya sampai habis, teman-teman.
what we have to do next is first clean out the hole so that we can go down there, because as you can see, it's mostly ice now. There's a little bit of smaller ice. You can now come a little bit closer to the hole so you see a little bit clearer what I do. Okay. First time actually everyone came close. So very afraid. And of course, this is why ice fishing is so nice, is because you have heat of sex on the beach. Saat ini ada dua pengajar yang sedang mengajari kami cara memancing di danau beku. So what I do is Semua peserta sangat antusias, seperti teman-teman lihat. I'm using now a ice spoon. You can also use Kami belajar sambil mencoba langsung teknik-teknik ice fishing di tengah suhu ekstrim danau di siang hari yang masih gelap seperti ini. head first. So why I clean this is otherwise, of course, if there's too much ice, the lures won't go down. But also, if you leave even a little bit, the quicker the hole will start to freeze again. So this will freeze completely in about 1.5 hours, maybe just in an hour now when it's minus 25. But during your time, you always have to sometimes, clean out a little bit more. Karena mayoritas yang ikut teman-teman merupakan pelajar internasional, jadi saya cukup beruntung karena penjelasannya nggak dalam bahasa Swedia gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris seperti teman-teman perdengarkan. So you see here where my arm got wet. Here. Teman-teman, saat ini kita sedang mengira-ngira ketebalan esnya di danau. Do you think this will hold us? Jadi sekitar 50 cm teman-teman tebalnya. Yes, it could hold it. Jadi teman-teman bisa bayangkan seberapa tebalnya danau es ini membeku. Perfect. So now we have a beautiful hole. As you can see, you think my hand is cold? Still works, just the feeling. Just the feeling, of course, nothing else. And then we take out the rods that we have, and of course also the lures that you can see. Dan kalau teman-teman perhatikan sepanjang video tadi, As you can see, these pertama-tama langkah utama dalam ice fishing ini adalah membuat lubang is just very di permukaan danau yang sudah membeku ini, And as you can see, the lure that we have di mana kami menggunakan bor khusus kind of looking untuk like a small mengebor es with some tebal holes. hingga mencapai air di bawahnya. Have, this one. Ketebalannya sendiri 50 cm-an teman-teman, Bait fish. But this setelah is tadi very diperkirakan. with the light that it gives out. So the reflection. Dan setelah lubang terbentuk, kita harus membersihkan sisa es dan air yang menutupi lubang. Which one you want to use. Biasanya And ini dilakukan dengan sendok besar atau alat pengikis what khusus you of course need to know is how this agar lapisan es tipis di permukaan here. So you can see tidak menghalangi umpan. and the line starts to go down. Sometimes it gets a little bit tricky. You can help it Selain a little bit, itu, but either way, that's how it works. menjaga lubang tetap You click on the terbuka same button, like this. juga mencegah air membeku kembali terlalu cepat di suhu yang ekstrim. After you're done finishing, what you can do is just put it back here around the metal bar like this. Then it's very easy to keep it nice and tight. Sekarang kami sedang diajarin bagaimana cara memasang kail dan alat pancing dengan benar. You have your hand. And then you hook to 5 different reels, and then you have. AAA ini, si AA pengajar teman-teman, lagi menunjukkan teknik yang tepat agar umpan tetap di tempatnya dan mudah menangkap ikan. Already frozen a little bit, as you can see. Kalau teman-teman lihat, sepertinya ini tuh seru gitu ya. Memang seru sih sebenarnya teman-teman. Then just under the ice. Down to the Tapi pada saat teman-teman di lokasi, jujur nggak seseru atau semudah yang dibayangkan. flashes.
karena What kita you do is you harus start to let berjibaku it go dengan all the way to the dinginnya bottom. How do you parah know it will teman-teman. be at the Ini bottom? udah nyampe minus 30-an lebih gitu ya, dan meskipun Now, ini the harusnya line udah got terang loose, that benderang, means it's at the tapi bottom. seperti From there, teman-teman I just lihat, take it up a gelap few gulita seperti ini. notches so that it's straight again. Now I know I'm Ya, this high above the bottom. pengalaman yang luar biasa sih teman-teman buat saya gitu ya. What did I tell you Apalagi about saya ice datangnya fishing? dari daerah We do it, tropis the most used one. yang waktu And siang it can malamnya be selalu different, like sama triple gitu ya. twitches or, you know, there's all kinds. I'm not gonna tell you my best because yeah, still want some fish in the lake, you know. But too easy for you if you would know my best. Sebelum melanjutkan ke praktek langsung, pengajar memastikan semua peserta sudah memahami instruksi dan peralatan yang digunakan. Kami diberi waktu untuk menyiapkan alat pancing masing-masing, dan setelah itu kami diminta untuk berpencar dan membuat lubang masing-masing, teman-teman. Penasaran nggak teman-teman, kita bakal dapat berapa banyak ikan coba? Pokoknya teman-teman harus lihat dan tonton vlognya sampai selesai ya. Ya mungkin teman-teman juga bisa mencoba langsung gitu ya kalau suatu saat ada kesempatan bisa mengunjungi Swedia, teman-teman. Terutama ketika di musim dingin seperti ini, ketika air dan danau membeku. Gak hanya di danau sih teman-teman, kayak di sungai juga akan banyak sungai-sungai yang membeku juga gitu. Tapi di bawah sungai, ikan-ikan masih tetap hidup kok teman-teman. How you choose the location, of course, is that you have to think, where do you think the fish will be? Use your instinct. Every single one of you actually has Do you want to try? instinct. You just don't know it. But it's programmed inside you from years and years ago. All of you have some fishing instinct, some hunting and fishing instinct, even if you don't know it. Every single one of you have it. So listen to those primal We can use twice, instincts that right? you I have. mean, like two. We can use. Secara ilmiah, ikan tetap bisa hidup saat danau membeku karena air memiliki sifat unik di mana massa jenis tertingginya berada pada suhu sekitar 4 derajat Celcius. Sehingga air di bagian bawah danau tidak membeku dan tetap dalam kondisi cair, teman-teman. Lapisan es di permukaan berfungsi sebagai isolator yang menjaga suhu air di bawahnya supaya tetap stabil. Sementara oksigen terlarut masih tersedia dari sebelum danau membeku dan sebagian kecil dari proses fotosintesis organisme air, teman-teman. Oh ya, saya ada satu pertanyaan, teman-teman. Kan sekarang gelap 24 jam gitu ya, nggak ada matahari lah selama 24 jam. Bagaimana coba oksigen bisa terbentuk coba? Karena kan nggak ada fotosintesis dari dedaunan gitu ya ketika nggak ada matahari. Teman-teman yang tahu boleh komen nggak kenapa kita di sini masih bisa menghirup oksigen coba? Kalau nggak ada proses fotosintesis daun dengan matahari. Boleh komen ya teman-teman. Yang penasaran sama wajah si Ujang teman-teman? Nah, ini dia orangnya. And I think there's a connection. I think the fish Lagi can gelap-gelapan teman-teman. Dan ini yang warna pakai jaket orange ya, ini saya teman-teman, dibantuin video sama temen gitu.
Kenang-kenangan kapan lagi teman-teman bisa mancing di Danau Beku ketika nggak ada matahari terbit selama 24 jam. Oh ya, teman-teman, kenapa posisi matahari tidak terlihat atau tidak terbit sama sekali di tempat saya tinggal saat ini? Jadi ini saya buatkan simulasinya. Ini saya lagi berdiri gitu ya, melihat ke arah matahari. Kalau ditarik garis lurus, jadi mataharinya ini selalu di bawah garis horizon, teman-teman. Jadi orang-orang yang duduk di posisi saya sekarang, misalkan, itu nggak akan pernah melihat si matahari ini. Sementara kalau teman-teman di Indonesia, pasti selalu melihat matahari karena mataharinya ada selalu di atas horizon, teman-teman. Seperti ini. Oh ya, penasaran dengan hasil tangkapan ikannya, teman-teman? Nah, ini dia, teman-teman. Jadi ya di hari ini, nggak hari ini sih, besok kita akan bakar-bakar ikan di sini, teman-teman. Jadi jangan lupa pantengin terus kelanjutan vlognya ya, teman-teman. Terima kasih buat para member dan subscriber Pemimpi 07 yang sudah setia menemani. Pokoknya support saya selalu dan sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Hei dua liopau, tilna sugong.